Hai teman, nama aku Rin, selamat datang di channel aku. Hari ini aku akan bikin video, dan menurut aku video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang perlu tahu tentang kondisioner. Dan menurut aku ini video banyak banget ditanya. Di beberapa video aku tuh banyak banget yang nanyain tentang kondisioner ini. Semua yang ada di sini, yang aku utarakan di sini ini adalah ilmu sesuai dengan yang aku cari sendiri, yang aku praktek sendiri, dan aku share ini sama kalian. Dan perlu kalian ketahui teman-teman, kalau di sini aku bukan seorang profesional tentang rambut keriting dan juga tentang bahan-bahan kimia dan juga bahan-bahan yang terkandung di dalam suatu produk. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dalam aku mengucapkan bahasa ilmiah atau ada kesalahan dalam aku menyampaikan sesuatu, aku minta maaf. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang ini, kalian bisa komen, jadi kita bisa belajar sama-sama dan kita menambah wawasan juga buat teman-teman yang menonton. Di sini aku akan menjelasin secara lengkap tentang kondisioner dan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di komen tentang kondisioner, yaitu pengertian dari kondisioner, perlu nggak sih pakai kondisioner, macam-macam kondisioner, dan yang paling sering ditanyakan yaitu boleh nggak sih pakai kondisioner yang seharusnya dibilas tapi dipakai tidak dibilas. Oke, sekarang aku akan mulai dari pengertian dari kondisioner. Apa itu kondisioner? Kondisioner adalah suatu produk yang disarankan untuk kita pakai setelah kita keramas atau setelah kita shampooan. Sementara fungsi dari kondisioner ini sendiri adalah untuk memberikan kelembapan di rambut kita. Biasanya kalau kita habis keramas, rambut kita itu akan terasa lebih kering. Kenapa? Karena minyak alami yang ada di rambut kita itu ikut hilang setelah keramas, teman-teman. Biasanya minyak alami di rambut kita tuh dia akan turun ke rambut sehingga rambut menjadi lembab. Tapi karena kita keramas, otomatis minyak alami di rambut kita itu ikut hilang. Untuk itulah disarankan untuk pakai kondisioner, karena kondisioner bisa mengembalikan kelembapan di rambut kita. Jadi udah jelas ya teman-teman, kalau kondisioner itu bagian dari perawatan rambut dan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan rambut kita. Yang kedua, penting nggak sih pakai kondisioner? Setelah aku jelasin manfaat dan juga fungsi dari kondisioner itu sendiri, gimana menurut kalian, penting nggak? Kalau untuk aku pribadi, penting banget teman-teman untuk pakai kondisioner. Apalagi untuk rambut keriting, itu wajib banget kita sering pakai kondisioner. Boleh sesekali kita nggak pakai kondisioner, tapi akan lebih baik kalau kalian tuh membiasakan untuk pakai kondisioner setelah kalian keramas. Selanjutnya yaitu macam-macam kondisioner. Yang aku tahu, kondisioner itu terdiri dari dua jenis, yaitu kondisioner yang dibilas dan juga kondisioner yang tanpa dibilas. Di sini aku punya dua produk, yaitu dari brand yang sama. Untuk yang ini adalah kondisioner yang dibilas dan ini kondisioner yang tidak dibilas, leave-in conditioner. So, aku akan bandingkan kedua produk ini dan seperti apa perbedaannya. Perbedaan yang pertama adalah di cara pakainya. Untuk kondisioner yang ini, kondisioner biasa, cara pakainya adalah dipakai setelah kalian keramas. Kalian tinggal kasih aja rambut kalian kondisioner, kemudian kalian diamkan beberapa saat, terus dibilas. Itulah disebut kondisioner yang dibilas. Sementara cara pakai leave-in conditioner adalah setelah keramas juga. Well, bukan hanya setelah keramas, tapi leave-in conditioner diperbolehkan untuk dipakai setiap hari. Kalian kasih leave-in conditioner di bagian tengah rambut sampai ke ujung rambut, kemudian kalian biarkan aja dan tidak perlu dibilas. Untuk kondisioner yang leave-in conditioner tidak boleh dipakai di kulit kepala, karena itu bisa bikin rambut kalian jadi lepek dan juga ketombean. Kemudian perbedaan yang kedua adalah di teksturnya. Biasanya kondisioner yang dibilas dia tuh punya tekstur yang lebih kental dan juga kayak agak lengket-lengket gitu ketika kita pakai. Sementara untuk yang leave-in conditioner dia punya tekstur yang sangat ringan. Memang dia dibikin teksturnya itu seringan itu supaya dia bisa meresap ke dalam rambut kita dengan baik dan juga nggak perlu dibilas, itu nggak akan bikin lengket-lengket gitu. Dan itu kayak dipakai untuk rambut-rambut yang memang rambutnya tidak terlalu bermasalah gitu teman-teman. Untuk rambut yang lurus, kalau cuma pengen diatur supaya nggak gampang kusut, mereka pakai ini sih mantul aja. Tapi untuk rambut yang keriting dan high porosity, mereka kalau pakai ini kayak nggak pakai apa-apa gitu, nggak akan mantul dan nggak akan ngefek gitu teman-teman. So untuk aku pribadi, aku lebih suka untuk pakai kondisioner yang
seharusnya dibilas, tapi aku jadiin sebagai leave-in conditioner. Untuk perbedaan yang ketiga, aku akan coba pakai kedua conditioner ini. Untuk yang sebelah kanan aku akan pakai conditioner yang biasa, dan di sebelah kiri aku akan pakai leave-in conditioner. Dan kita akan lihat seperti apa perbedaannya kedua produk ini. Kalian bisa lihat kan bedanya? Ini kayak rambutnya aku lebih terdefinisi, kayak ini jadinya ngombak aja gitu rambut keritingnya aku, jadi nggak terlalu terdefinisi dengan baik. Yap, bedanya seperti itu. Ini conditioner yang biasa dan ini conditioner yang leave-in. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering banget ditanyain sama aku. Kak, itu kan conditioner yang biasa, harusnya kan dibilas. Apakah nggak apa-apa kalau itu nggak dibilas? Bahaya nggak? Aman nggak? So, mari kita pelajari ingredient yang terkandung di dalam kedua produk ini. Di conditioner yang biasa ini, dia punya 22 bahan yang dipakai. Sementara untuk leave-in conditioner, dia punya 23 bahan yang dipakai. Padahal dia dibikin seringan mungkin ya, tapi ingredientnya itu lebih banyak daripada conditioner yang biasa. Dan di sini aku udah ada catatan, ingredient apa yang sama yang terkandung di dalam conditioner ini. Bahan pertama yang sama yang terkandung di dalam conditioner ini adalah air, teman-teman. Yang kedua adalah dimeticon, stearyl alcohol, cetyl alcohol, fragrance, benzyl alcohol, polysorbate, panthenol, panthenyl ethyl ether, citric acid, dan juga methyl paraben. Ada 11 ingredient yang sama yang terkandung di dalam conditioner yang biasa ini. Untuk bahan-bahan yang sama, aku nggak akan ngejelasin panjang lebar untuk kalian, karena kalau kita logika aja, bahan-bahan yang sama tadi yang udah aku sebutkan itu ada di dalam conditioner yang tidak perlu dibilas, dan itu juga ada di conditioner yang ini. Otomatis beberapa bahan yang sama itu kita boleh untuk jadikan conditioner yang tidak perlu dibilas. Jadi untuk conditioner yang dibilas ini, dia mempunyai kandungan yang sama yang ada di conditioner yang tidak perlu dibilas. Behenthromonium metosulfate ini adalah garam amonium quaterner yang secara sintetik berasal dari minyak yang berasal dari sayuran, yaitu lobak. Dan behenthromonium metosulfate ini biasa disebut sebagai BMS. BMS ini sendiri dia bisa melembabkan sampai ke akar rambut, dan dia mempunyai kemampuan untuk menembus batang rambut untuk membuatnya menjadi lebih sehat. Wow, aku juga baru tahu kalau ternyata ingredient ini sangat bagus untuk dipakai di conditioner, teman-teman. Dan bahan ini juga dipakai di salah satu produk perawatan rambut, yaitu leave-in conditioner. Produknya adalah ini. Ini produk dari luar negeri dan aku sendiri belum pernah pakai, tapi aku menemukan ingredient yang terkandung di dalam produk ini, dan dia pakai bahan salah satunya adalah behenthromonium metosulfate. Berarti kita nggak perlu takut untuk pakai bahan ini dijadikan sebagai leave-in conditioner. Bahan yang selanjutnya yang terkandung di dalam conditioner biasa ini adalah isopropyl alkohol dan juga benzyl alkohol. Kedua bahan ini berfungsi untuk membunuh bakteri atau kuman yang terdapat di dalam produk tersebut. Jadi bisa dibilang kedua produk ini adalah sebagai pengawet. Untuk si benzyl alkohol sendiri, dia itu sudah ditetapkan sebagai bahan yang halal karena dia itu juga terdapat beberapa di produk obat-obatan dan juga makanan kalau nggak salah, teman-teman. So, dari situ aku bisa lihat bahwa si benzyl alkohol ini aman untuk dikonsumsi. Kalau si bahan ini aman untuk dikonsumsi di badan kita, berarti dia juga aman untuk dipakai di rambut kita dan tidak perlu dibilas. Sementara si isopropyl alkohol ini sendiri, dia itu juga dipakai sebagai pelarut, dan dia terdapat di dalam produk-produk hairspray dan juga hair tonic.
Dari situ kita juga tahu bahwa hair tonic itu nggak perlu dibilas. Otomatis bahan ini juga aman untuk kita pakai di rambut tanpa dibilas. Ingredient yang selanjutnya adalah disodium eta. Dia mampu mencegah produk kosmetik ataupun produk rambut seperti ini itu menjadi memburuk. Dan dia juga bisa mempertahankan kejernihan dari krimnya itu sendiri. Dan dia juga bisa mencegah supaya produk itu menjadi tidak bau tengik. Selain itu teman-teman, disodium eta mempunyai karakter dia mampu mencegah logam-logam yang terdapat pada air keran untuk mengendap di kulit kita, di rambut, ataupun di kulit kepala. Itulah kenapa banyak banget produk-produk rambut seperti conditioner dan juga shampoo itu yang pakai bahan disodium eta ini sendiri, karena dia memang punya karakter yang bagus seperti yang aku sebutkan tadi dan itu bermanfaat untuk kita. Dan bahan disodium eta ini juga terdapat di beberapa produk yang langsung bersentuhan dengan kulit dan juga produk tertelan. Kalau dipakai di produk yang ditelan pun boleh, berarti dipakai untuk rambut, dan dibiarkan untuk tidak dibilas berarti juga nggak apa-apa. Tapi kalian perlu ingat ya teman-teman, untuk bahan-bahan pengawet seperti disodium eta, isopropyl alkohol, dan juga bensil alkohol yang tadi aku sebutkan, dia memang mempunyai karakter yang bagus seperti pengawet dan juga beberapa manfaat yang bisa kita pakai. Tapi tetap aja mereka itu bahan pengawet dan mereka bahan kimia ya teman-teman. Jadi bahan itu juga mempunyai efek negatif, misalnya untuk kesehatan kita. Tapi kalian nggak perlu takut, karena bahan-bahan yang tadi dipakai itu sudah ditakar sedemikian rupa dan udah dijadikan suatu produk, dan produk itu sudah BPOM. Makanya penting banget untuk kalian pakai produk yang sudah ada BPOM-nya, karena kalau sudah ada BPOM otomatis itu sudah lolos dari uji lab, dan itu kadarnya juga tidak akan berlebihan dan juga tidak akan merusak jaringan tubuh kita. So untuk aku sendiri, aku nggak pernah khawatir untuk pakai produk-produk yang sudah ada BPOM, walaupun dia itu memang ada bahan kimianya. Kita nggak akan bisa menghindari bahan kimia teman-teman, karena bahan kimia itu sudah ada di mana-mana, termasuk di produk perawatan rambut, di sabun mandi yang kita pakai, dan juga odol yang kita pakai itu pun juga mengandung bahan kimia. Yang penting dia itu sudah BPOM, jadi aman untuk dipakai dan tidak akan merusak jaringan tubuh kita. Bahan yang selanjutnya adalah biotin. Biotin adalah vitamin untuk pertumbuhan dan juga kesehatan kulit dan juga rambut. Dan biotin ini biasanya terdapat di makanan, yaitu kuning telur dan juga pisang. Jadi dia aman untuk kita pakai di rambut kita yang tidak perlu dibilas. Metilkoroisothiazolinone dan metilisothiazolinon. Oke, aku akan tulis saja di sini dan juga di sini. Kedua bahan ini adalah disebut sebagai bahan pengawet, dan bahan ini biasanya dipakai di sabun, sampo, odol, dan juga ada di lotion. Bahan ini sempat ditakutkan oleh beberapa orang karena kedua bahan metil tadi itu bisa menyebabkan kemerahan atau iritasi di beberapa kulit yang sangat sensitif. Dan di BPOM pun dijelaskan untuk pemakaian dari bahan ini hanya dibolehkan yaitu 0,0015%. Kita bisa lihat kalau di dalam ingredientnya, kedua bahan ini tuh ada di urutan yang bawah. Jadi kita tahu bahwa kadar yang dimasukkan ke dalam conditioner ini berarti kadarnya sudah lulus BPOM dan juga sedikit aja, jadi itu aman untuk kita pakai. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah bahan ini kalau untuk kita pakai dan tidak dibilas aman atau enggak? Untuk itu sendiri aku agak ragu ya untuk menjawab boleh atau enggak. Tapi yang aku lihat di sini adalah bahan ini dipakai untuk sebuah produk lotion, dan kita juga tahu kalau produk lotion itu dibiarkan di tangan kita dan dibolehkan untuk tidak dibilas. Toh kedua bahan metil tadi itu kita pakainya di rambut kita, bukan di badan. Kalaupun dia kena badan ataupun kulit kita, nanti juga kita akan mandi kan teman-teman, dan itu akan dibersihkan. Jadi menurut aku, kalau untuk aku pribadi, kedua bahan ini tidak terlalu berbahaya untuk aku sendiri, karena dia sendiri juga udah lolos ke BPOM. Jadi aku melihatnya sih di situ. Dan yang kedua adalah, aku udah pakai conditioner yang harusnya dia itu dibilas, tapi aku pakai tidak dibilas. Aku udah pakai cara seperti ini udah bertahun-tahun ya teman-teman, dan tidak ada apa-apa yang terjadi sama aku, alhamdulillahnya. Dan ini juga
dipraktekkan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu mereka juga pakai kondisioner yang seharusnya dibilas, tapi mereka pakai kondisioner itu sebagai kondisioner yang tidak dibilas dan tidak pernah terjadi masalah apapun. Cuman aku mau ngasih informasi sama teman-teman bahwa bahan yang tadi aku sebutkan itu bahan-bahan yang cukup sensitif untuk beberapa kulit, karena dia bisa menimbulkan kemerahan atau gatal-gatal atau bintik-bintik pada beberapa kulit. Itu sama aja dengan alkohol yang terdapat pada skincare. Kalau kita pakai, ada beberapa orang yang tahan dengan bahan alkohol, tapi ada beberapa orang juga yang dia tuh tidak tahan dengan alkohol. Itu sama aja dengan si metil ini teman-teman, ada yang tahan dengan bahan itu, ada juga yang enggak. Dan kalau misalnya kalian sering pakai shampoo atau conditioner, kalian pakai terus kalian ngerasa gatal-gatal atau enggak nyaman, bisa saja karena bahan ini teman-teman. So saran aku, kalau memang kalian punya kulit yang sangat sensitif dan kalian nggak tahan dengan bahan ini, kalian hindari aja. Bahan yang selanjutnya adalah CI19140. Ini adalah pewarna yang terdapat pada minuman. Kemudian yang terakhir adalah CI17200. Bahan ini adalah pewarna yang terdapat pada makanan. Jadi kedua bahan ini aman untuk kita pakai sebagai kondisioner yang tanpa dibilas, karena kedua bahan ini pun juga ada di dalam makanan dan minuman. Oke teman-teman, itu tadi bahan-bahan yang udah aku jelaskan yang terdapat di dalam kondisioner yang biasa, yang dibilas. Dan kalau kalian tanya sama aku, jadi gimana kak kesimpulannya, apakah kondisioner biasa ini boleh dipakai untuk kondisioner yang tanpa dibilas? Well, kalau itu tergantung sama kalian lagi teman-teman. Kalau emang kalian tahan dengan bahan-bahan yang terkandung di dalam produk ini, berarti ya nggak apa-apa. Karena kayak termasuk aku tahan dan nggak pernah terjadi masalah apa-apa. So, menurut aku nggak apa-apa. Tapi untuk teman-teman yang kulitnya sangat-sangat sensitif dan juga tidak bisa menerima kedua bahan metil ini tadi, lebih baik kalian menghindari kandungan yang mengandung metil tersebut. Oke, seperti itu teman-teman, dan aku harap video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang penasaran kenapa aku pakai kondisioner yang dia seharusnya dibilas tapi aku jadiin leave-in conditioner. Ya, aku rasa itu aja video aku kali ini. Semoga video aku bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.